Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku, Atena Turni, NPM 2108 40067. Kali ini kita akan membuat array dengan tampilan seperti ini. Yang pertama itu, kita akan memasukkan IP di Visual Studio Code-nya, kemudian kita akan menghitung jumlah IP, rata-rata, banyak data, maksimum dan minimumnya, kemudian data terurut dan data tidak terurut. Data terurut dari A sampai Z dan data terurut Z sampai A gitu. Kemudian di array yang satu lagi kita memasukkan misalnya berapa banyak IP mahasiswa yang akan kita input. Misalnya kita masukkan 5, lalu kita tekan proses, akan muncul 5 label yang akan kita isi. Misalnya kita isi 2,5, 2,6, 2,9, 3,6, kemudian 3,7. Kita proses, maka akan muncul jumlah dari IP kelimanya ini. Pertama sekali kita akan membuat seperti ini. Kita membuat struktur dasar HTML terlebih dahulu, kemudian head, kita masukkan titelnya, misalnya belajar tadi. Sudah. Untuk penggunaan Java, kita menggunakannya di body. Seperti yang saya bilang tadi, kita memasukkan variabel IP. Dan IP-nya itu kita isi 2,5, 3,3, 1,4, 2,6, dan 3,8. Kemudian kita membuat penjumlahan dengan menggunakan var jumlah. Kita membuat var jumlah sama dengan 0 dan variabel i. Kemudian for i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 4, maka i akan ditambah. Lalu jumlah sama dengan jumlah variabel jumlah yang kita buat di sini ditambahkan dengan IP yang di sini, lalu i banyaknya dari IP di dalam kurung ini. Kemudian ditampilkan dengan memanggil variabel jumlah. Maka hasilnya akan tampil seperti ini, jumlah IP dari semua 2,5 sampai 3,8. Kemudian kita akan mencari rata-rata dari IP ini. Dengan cara kita membuat variabelnya rata-rata, lalu rata-rata sama dengan jumlah variabel jumlah yang kita buat di sini dibagi 5 dari banyaknya IP ini, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk menampilkannya kita memanggil dokumen write, rata-rata IP-nya itu kita panggil dari penamaan rata-rata. Maka munculnya 2,71998. Kemudian kita mencari banyaknya dari IP ini, banyaknya data yang diisi dari IP ini dengan kita membuat variabel banyak. Lalu banyak sama dengan IP titik length panjangnya, lalu ditampilkan dengan menggunakan variabel yang kita ciptakan tadi, yaitu banyak. Maka muncul banyak data dari IP tadi itu ada 5, sesuai dengan yang kita hitung tadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk mencari dari IP nilai yang paling besar atau maksimum, kita menciptakan variabel maksimum sama dengan IP 0. Lalu for i sama dengan 1, i lebih kecil 4, maka i ditambah. Lalu if IP i maksimal lebih besar maksimal, maka maksimal IP itu i. Maksudnya itu apabila dimulai dari sini, maka 2,5 lebih besar daripada 3,3. Apabila iya, maka dia akan masuk ke IP maksimal. Apabila tidak, akan dilanjutkan ke sebelahnya seperti itu. Kemudian akan dimunculkan dengan menggunakan dokumen write dan dipanggil dengan penamaan maksimal. Begitu juga dengan minimum. Selanjutnya mengurutkan IP dari yang kecil ke besar, itu bisa disebut dengan ascending. Kemudian mengurutkan IP dari besar ke kecil, itu namanya reverse. Untuk mengurutkan data IP tadi dari yang besar ke kecil, dari kecil ke besar, kita menggunakan IP sort. Lalu dokumen write, kita buat kata-katanya data terurut A gitu, A sampai Z. Lalu for i seperti yang tadi di sini juga. Kemudian dokumen write IP i yang paling dimunculkan dari kecil ke besar. Begitu juga dengan IP yang besar ke kecil dengan menggunakan IP titik reverse. Tampilannya akan seperti ini. Begitu juga dengan IP maksimum dan minimum.
maksimumnya 3,8 dan minimum IP-nya 2,5 seperti pada variabel IP ini. Kemudian kita akan membuat seperti ini tampilannya dari awal, kemudian ke proses, nanti di proses akan dimunculkan banyak dari yang kita isi tadi. Untuk membuat seperti tampilan pada desktop, kita membuat control new, kemudian seperti biasa struktur HTML-nya, kemudian kita masukkan body, kita berikan title, array form, kemudian kita save, kita buat belajar 10.html. Kemudian untuk memasukkan banyak mahasiswa dan button serta teksnya, kita masukkan di body dengan menggunakan form. Kemudian kita berikan tulisan banyak mahasiswa. Gunakan H1. Dipindahkan. Kemudian ketikkan BF, lalu kita berikan tulisannya input, type-nya teks, size-nya kita berikan 3, kemudian kita berikan dia ID, IDN. Kemudian kita berikan button, dengan mempunyai fungsi buttonnya on click untuk membuka form seperti ini, menggunakan perintah on click. Lalu kita berikan namanya f input. Lalu buttonnya kita tulis namanya proses. Kita save, kita lihat tampilannya. Sudah muncul banyak mahasiswa, kemudian proses. Selanjutnya, untuk berfungsi seperti ini, kita menggunakan JavaScript. Di bawah form tadi, kita buat script. Lalu kita berikan variabelnya. Variabel, kemudian functionnya kita panggil. Function f input. Kita buka. Lalu di bawahnya, kita berikan fungsi dari n tadi. N sama dengan parsein dokumen get elemen by ID. Kita ambil elemen dari ID yang tadi kita berikan, IDN. Jangan lupa seperti ini. Kemudian titik value, titik koma. Kemudian kita ciptakan lagi variabel i, titik koma, for i sama dengan 1, i lebih besar sama dengan n, i tambah. Kemudian dokumen, titik write, memasukkan untuk menginput sesuai yang dimasukkan di proses tadi dengan cara input type sama dengan teks, kemudian size-nya kita berikan 3, kemudian ID-nya sama dengan i. Kita tutup, lalu kemudian titik koma. Setelah itu kita buat button, kita buat proses membuat tombol proses. Kemudian dokumen write, kita munculkan button on click, kita berikan lagi on click untuk tadi f hitung. Kemudian masukkan proses. Kemudian button
Lalu di bawahnya ini kita panggil function fhitung yang kita sudah munculkan di sini tadi. Kemudian munculkan var i sama dengan jumlah sama dengan 0. Kemudian cari jumlah. Buat komentarnya cari jumlah for i sama dengan 1, i lebih besar sama dengan n, i tambah. Lupa dibuka kurung sama tutup kurung. Selanjutnya kita masukkan jumlah sama dengan jumlah ditambah parseIn. Parse float. Dokumen get element by ID i yang sudah kita isi di sini tadi. I titik value. Titik koma dokumen titik write. Kalau kita tampilkan, kita berikan BR untuk mengasih spasi, kemudian jumlah IP untuk hasil perhitungan yang sudah kita buat, koma kita panggil variabelnya jumlah, titik koma. Oke, kita jalankan, kita coba. Yang 3 sudah muncul, kemudian kita coba masukkan misalnya 2,5, 3,0, kemudian 2,1. Kita proses, jumlah IP-nya 7,6. Baiklah, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pengetahuan dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.